Halo Sobat Hidup Berkelimpahan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Hidup Berkelimpahan. Semoga Anda semua makmur, baik roh, jiwa, dan tubuh Anda. Sobat semua, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda mengenai pentingnya untuk tidak menyerah saat ini dalam seburuk apapun situasi Anda. Pemikiran untuk menyerah dari semua perjuangan Anda tentu adalah pemikiran yang manusiawi timbul dalam pikiran Anda. Hal yang wajar sebenarnya jika Anda sudah berjuang sekian lama untuk sukses, baik dalam keuangan, karir, hubungan, dan lain-lain. Namun kegagalan yang sering datang bertubi-tubi sehingga rasanya tidak ada waktu untuk bernafas, membuat Anda mungkin berpikir untuk berhenti berjuang. Itu manusiawi. Apa yang sedang Anda alami saat ini? Apa perjuangan yang sedang Anda tekuni saat ini, namun sedikit lagi Anda sudah mau angkat bendera putih tanda menyerah? Apakah perjuangan atas sakit penyakit Anda yang tidak kunjung sembuh-sembuh? Apakah perjuangan untuk kemerdekaan keuangan? Apakah perjuangan untuk karir Anda? Apakah perjuangan dalam doa demi keselamatan anggota keluarga Anda? Apakah masalah keluarga Anda yang berantakan? Apakah perjuangan Anda dalam mencoba lepas dari jerat hutang? Anda bisa menambahkan daftar tersebut di atas lebih panjang lagi. Namun saya mau berkata kepada Anda, jangan berhenti berjuang. Jangan menyerah saat ini. Mungkin segelintir orang saat ini yang mendengar video ini berpikir untuk bunuh diri dan berusaha lari dari kenyataan hidup saat ini. Sepertinya menurut Anda itu sebuah jalan keluar. Anda berpikir kalau saya mati, selesai sudah masalah ini. Tapi tahukah Anda sebenarnya itu adalah jalan keluar dari setan? Tahukah Anda sesudah Anda mati, Anda masih tetap dihadapkan pada pengadilan Tuhan tentang bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hidup Anda ketika masih hidup di dunia ini. Saya berkata kepada Anda, buanglah pikiran Anda untuk bunuh diri tersebut jauh-jauh. Anda tidak boleh berhenti berjuang saat ini. Sebuah ungkapan berkata, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, namun orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Sebuah petunjuk didapat dari hikmat Raja Salomo yang dikenal juga dengan Nabi Sulaiman. Dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 16 berbunyi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi seberapa banyak pun Anda terpukul jatuh dan kesakitan hari ini, nah Anda harus bangun kembali, bro and sis. Itulah hakikat atau jati diri orang benar. Oleh karena itu, alasan apa yang perlu Anda tahu bahwa Anda seharusnya tidak boleh menyerah sekarang ini? Yang pertama, Anda itu sebenarnya berasal dari benih pemenang. Sobat sekalian, Anda perlu tahu bahwa Anda yang hidup sekarang ini berasal dari benih pemenang. Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah sel telur dari ibu Anda hanya bisa dibuahi oleh satu sel sperma. Sewaktu seorang pria ejakulasi, maka sperma yang disemprotkan itu berjumlah puluhan juta sel sperma, puluhan juta. Dari puluhan juta sel sperma tersebut, hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Dan yang berhasil adalah sel sperma yang menjadikan Anda saat ini. Wow! Anda ini sebenarnya punya potensi untuk jadi pemenang. Oleh karena itu, janganlah menyerah. Tidak boleh menyerah sekarang. Yang kedua, kenapa Anda tidak boleh menyerah saat ini? Karena yang terbaik itu belum datang, sobat sekalian. Kalau Anda berhenti dan menyerah sekarang dalam perjuangan Anda meraih mimpi-mimpi dan harapan Anda, maka Anda tidak akan mencicipi yang terbaik yang belum datang tersebut. Mengapa? Anda harus tahu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang yang percaya. Kalau Anda yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka Anda tidak akan berhenti berjuang, sebab yang terbaik belum datang.
Dan juga ternyata bukan hanya bagi Tuhan yang tidak ada mustahil, tapi juga bagi orang yang percaya, orang yang beriman. Keyakinan dalam hatinya bahwa yang terbaik itu segera datang, maka orang itulah yang akan mencicipi yang terbaik yang akan datang itu. Anda harus percaya bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang cemerlang bagi Anda. Kalau belum terjadi masa depan yang cemerlang itu, berarti yang terbaik itu belum datang. Anda tidak boleh menyerah hari ini. Yang ketiga, mengapa Anda tidak boleh menyerah hari ini? Bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut atau kematian yang merupakan musuh terbesar kita. Itu alasan ketiga kenapa Anda tidak boleh menyerah sekarang. Tahukah Anda sebenarnya kematian itu adalah ketakutan terbesar manusia. Dan kematian itu juga adalah akibat dari dosa. Yaitu nanti kematian kekal di neraka. Namun semua itu sudah dibayar oleh seorang pribadi yang berasal dari diri Tuhan sendiri. Yaitu firman-Nya yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh iman dalam Yesus Kristus dosa Anda sudah diampuni. Dan Anda disucikan menjadi putih seperti salju. Oleh karena itu sobat sekalian, janganlah ketakutan Anda, maksudnya takut menjadi miskin, membuat Anda menyerah. Janganlah ketakutan Anda akan kematian, mungkin akibat penyakit yang tidak sembuh-sembuh, membuat Anda menyerah. Janganlah karena seorang laki-laki atau perempuan membuat Anda menyerah dan mau mengakhiri hidup Anda. Anda harus bangkit. Kematian saja sudah dikalahkan demi Anda, supaya Anda mendapatkan hidup berkelimpahan dan juga hidup kekal nantinya. Mengapa hal-hal remeh di dunia yang fana ini menjatuhkan Anda? Oleh karena itu, bro and sis, sobat sekalian, jangan menyerah. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh menyerah saat ini? Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37, diteguhkan posisi kita sebagai orang yang lebih dari pemenang. Kasih Tuhan pada kita yang dibuktikan dengan kematian Yesus di kayu salib tidak dapat dihalangi oleh apapun. Artinya Tuhan sangat mengasihi kita dan akan mensupport kita, mendukung kita. Walau kadang jalan-jalannya tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Dia sebenarnya sedang bekerja bagi kita, membuka jalan buat kita. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Kitalah orang yang mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu sobat sekalian, bertahanlah sedikit lagi sobat. Berserulah kepada Tuhan, sebab tidak dipermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Yang kelima, mengapa Anda tidak boleh menyerah hari ini? Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang kalah dan menyerah. Berkali-kali Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang menyerah dan kalah. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bahkan dalam kitab Wahyu Tuhan berkali-kali memberi pesan bahwa siapa yang menang akan diberikan mahkota kehidupan. Maksud ayat ini adalah orang yang mengundurkan diri dari percaya kepada Tuhan Yesus karena tantangan kehidupan. Udah deh gue bunuh diri aja karena penyakit gue gak sembuh. Udah deh gue mati aja karena hubunganku, karena perempuan, karena laki-laki, karena suami, karena keuangan. Udah aku mati aja. Orang yang tidak beriman demikian kepada Tuhan bertindak sendiri, mengundurkan diri, atau bahkan murtad. Mungkin di agama sebelah ditawarkan lebih enak, tidak perlu menderita, tidak perlu pusing masalah istri karena istri bisa banyak. Satu pusing pindah satu lagi, dia tidak perlu dipikirin. Maka Tuhan tidak berkenan pada Anda kalau Anda mundur. Oleh sebab itu sobat sekalian, janganlah menyerah hari ini. Janganlah masuk dalam hitungan orang-orang yang kalah.
Jika di dunia ini Anda menyerah, maka Tuhan juga tidak suka dengan Anda. Maka Anda jadinya 2 kali kalah. Kalah di dunia ini, Anda bunuh diri, dan di hidup yang akan datang juga Anda kalah. Dihakimi oleh Tuhan masuk dalam kematian yang kekal. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh keinginan Anda untuk berhenti dan menyerah saat ini dan seterusnya. Yang terbaik belum datang, saudaraku. Tuhan itu murah hati dan penuh belas kasihan. Dia pasti akan membuka jalan bagi Anda walaupun saat ini kelihatan tiada jalan. Bahkan di padang gurun pun Dia sanggup membuat sungai dan membuat padang gurun tersebut jadi hutan belantara. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selamat bangkit kembali. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda dan memberi semangat kepada Anda. God bless.